Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya ingin katakan bangkit dan bercahayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan terus menyertai kita sehingga ini jadi hari yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita renungkan firman Tuhan yang kalau saudara ingin sebuah tema, saya ingin memberikan tema untuk renungan kita hari ini, siap untuk membajak. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengerjakan kehendaknya, untuk mengerjakan misinya. Jadi saya ingin pastikan bahwa setiap orang percaya yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang percaya yang diperlengkapi Tuhan dengan kuasa untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang kita baca, yang kita renungkan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 orang yang ingin mengikut Yesus. Tetapi saudara perhatikan, dari ketiga orang ini, dari ketiga jenis kelompok orang yang ingin ikut Yesus ini, ada banyak alasan. Ada banyak alasan yang mereka sampaikan untuk ikut Yesus. Mereka ingin ikut Yesus. Mereka ingin mengerjakan kehendak Tuhan. Mereka ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi sayangnya adalah begini, mereka memiliki alasan. Sehingga akhirnya Yesus terpaksa berbicara dengan cukup keras. Seperti Yesus bilang begini kepada orang yang menyatakan ingin ikut dia. Yesus bilang, "Biarkan orang mati mengubur orang mati." Mereka datang dengan alasan bahwa aku mau kuburkan Bapakku, aku mau pamit kepada keluargaku. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, sepertinya Yesus tidak peduli. Sepertinya Yesus mengajar kepada orang-orang ini untuk gak peduli kepada keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah menentang firman-Nya. Yesus tidak pernah menentang firman-Nya. Yesus hidup dalam tradisi Taurat, di mana Taurat mengajarkan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan saya percaya ketika Yesus bicara seperti ini, Yesus tidak sedang menyerang hukum Taurat ini. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengenal setiap hati manusia? Jadi apapun alasan mereka, Yesus tahu hati mereka. Dan inilah yang Yesus mau serang, bahwa Yesus menyerang bukan tradisi Tauratnya, bukan hukum Tauratnya Yesus ingin serang, tetapi alasan-alasan yang mereka sampaikan, menguburkan orang tua, kemudian mereka bilang pamit dulu kepada orang tua. Yesus berpikir ini lebih daripada sekedar alasan, ini sebuah motivasi dalam hati mereka untuk menunda. Dan saudara bayangkan, seandainya orang-orang mengikut Tuhan dengan motivasi seperti ini, dengan alasan-alasan seperti ini, apa yang terjadi dengan kerajaan Allah? Firman Tuhan katakan bahwa kalau kamu punya alasan seperti ini, kamu tidak layak untuk ada, untuk membajak sebuah ladang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ikut Tuhan itu seperti membajak ladang, tidak ada yang mudah, semuanya sulit. Tetapi percayalah, Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengerjakannya. Asal jangan tengok ke belakang. Maksudnya adalah jangan cari alasan, karena alasan cenderung membuat kita menunda-nunda pekerjaan baik. Alasan cenderung membuat kita lebih santai bergeraknya. Oleh sebab itu Yesus katakan, orang yang menengok ke belakang sambil membajak, dia tidak layak untuk membajak. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang besar Tuhan berikan buat setiap kita. Berhenti untuk ikut Tuhan dengan banyak alasan. Kerjakan terus kehendak Tuhan. Jangan buang-buang waktu kita, karena sesungguhnya waktu kita berharga. Waktu kita, hidup kita cuma untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Beritakan kabar baik, beritakan Injil Kerajaan Sorga sampai semua orang diselamatkan. Tuhan memberkati kita, jadikan hari ini hari yang luar biasa, di mana kita mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang datang lagi buat setiap kami. Sesungguhnya Tuhan sudah panggil kami,
Dan kami percaya ketika Tuhan panggil kami, Tuhan memperlengkapi kami dengan sebuah kuasa, sehingga kuasa itu memampukan kami mengerjakan apapun juga. Tetapi realita yang sering terjadi bahwa kami terlalu banyak alasan untuk meresponi panggilan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami meresponi salah panggilan Tuhan. Terlalu banyak alasan yang kami buat untuk mempertahankan kenyamanan kami Tuhan, untuk mempertahankan kesenangan-kesenangan kami. Hari ini kami mau responi firman Tuhan dengan benar. Kuasa Tuhan berikan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kami mau mengerjakan kehendak Tuhan selama kami masih hidup. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mau jadi orang-orang yang dianggap layak untuk ada dalam bendang Tuhan, untuk ada dalam ladang Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan terus bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih Bapa Surgawi, ini hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami menyambutnya dengan sukacita. Kami percaya ada perkara besar terjadi dalam hidup setiap kami. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap kerjakan kehendak Tuhan selama kita masih punya kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.